Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan yang kami hormati. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah oleh CGP SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Adapun susunan acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga membacakan doa, keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Cara yang berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Zulkarman SHG kami silakan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara ini bersama-sama menampilkan tangan, menundukkan kepala. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan rahmat, berkah, dan kebaikan Allah SWT dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratul Mustafa Bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam.
ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وزن سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وكثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة سوء الخاتمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Herdi Agustian MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dalam keadaan mendung ini, pagi tadi dilanda hujan yang cukup deras. Tentu sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, keringanan lengkap, kesempatan dan hidayah untuk hadir ke sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu, guru SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan TU yang hadir pada hari ini, teman-teman yang sedang menempuh iklan CGP yang luar biasa yang saya hormati. Selanjutnya salawat beserta salam tentu tak lupa kita panjatkan hadir pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih selamat kepada teman-teman yang CGP. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau-beliau ini sudah 1,5 bulan, 2 bulan kira-kira mengikuti. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang tidak, bahwa perjuangan itu sangat berat sekali. Dari pagi, siang, sore, kadang malam. Ada sempat malam saya pantau di sekolah. Di rumah masih bekerja. Kalau dari segi reward barangkali mungkin belum ada, tapi ilmu yang didapat dari sana, melihat hasil diskusi, kemudian penyampaian,
postingan dan sebagainya, saya melihat ada banyak perubahan luar biasa bagi terutama Bapak Ibu CGP pada hari ini, pada beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Nah, pada hari ini beliau ini akan melaksanakan tugas yang cukup berat. Cukup berat ini melaksanakan pengibasan. Ini melaksanakan pengibasan ini mulai jadi merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya ini sampai mengajak Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang belum berkesempatan di CGP, ya, hari ini kita pengibasan. Pengibasannya ini menyampaikan budaya positif yang kira-kira dapat Bapak Ibu yang CGP ini untuk kita semua. Jangan antipati dulu Bapak Ibu. Yang baik tentunya akan kita laksanakan. Yang belum baik kita baiki lagi. Karena sudah dipersiapkan dengan cukup lama dan barangkali ya ada yang menggunakan presentasi, ada cakap dan sebagainya. Dan budaya ini atau cara mengajar atau pembelajaran, persiapan pelajaran ini sudah merambah ke sekolah-sekolah lain. Bahkan saya menyampaikan SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekarang sudah mulai jadi senternya pembelajaran baru. Tanpa kita sadari dan kita laksanakan, seolah-olah tidak kita arahkan, SMA 3 sudah mulai menjadi senternya. Tempat bertanya kawan-kawan lain, tempat bertanya bagaimana, caranya bagaimana. Walaupun tidak di SMA 3, tapi masih ada unsur SMA 3-nya. Di guru SMA 3, kawan kita di SMA 3 dan seterusnya. Tanpa kita sadar dan kita arahkan menjadi pusat. Nah, ini baru yang CGP. Nah, kawan-kawan yang lain, walaupun belum berkesempatan CGP, ya tahu minimal apa yang dikerjakan kawan-kawan kita ini. Kalau ada yang tapu-tapu kerja kawan-kawan kamu yang CGP di SMA 3, toh kami di keluar. Jangan seperti itu. Minimal kita saling mendukung. Minimal jangan merusak kami. Ini selalu saya sampaikan. Seterusnya pada hari ini tidak berlama-lama. Ini mohon betul kepada kawan-kawan sekalian. Barangkali kalau tidak terlampau, supaya tidak terlampau capek nanti dibagi dulu, gantian separuh dengan 3 orang ini, separuh dengan 3 orang yang lainnya. Bukan jangan banyak budaya Bapak Ibu, nanti habis peserta minimal katanya 10 orang. Jadi pada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang CGP, selamat melaksanakan tugasnya. Besok Bapak Ibu, teman-teman ini mulai lokakarya dari jam 7.30 sampai jam 4 di SMP 2. Jadi perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau beliau-beliau ini menyampaikan postingan, mohon di like, share Bapak Ibu, bikin. Kan dia susah, dia bayar. Kemudian contoh-contoh baik, jangan follow. Itu apa dia lupa yang niat, jangan follow. Yang baik kita contoh. Yang tidak baik ya jangan dilaksanakan, jangan perlu diremehkan, karena semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Bapak Ibu mungkin belum punya kekurangan, belum ikut CGP, pasti ada kelebihannya yang lain, sehingga kita saling melengkapi. Kehidupan di sekolah sekarang, apalagi sekarang project itu sudah menggeliat, anak-anak sudah bergairah. Ada yang tidak bergairah itu ada, coba secara umum seperti itu. Jangan pulau itu terus, bosan pulau. Nak tepuk tangan tiap hari, tiap jam, bosan pulau anak-anak. Sama makan gulai daging terus, ini lemak lagi Bapak Ibu. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan sama-sama untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan. Kami semua SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan mendukung Bapak Ibu CGP supaya lulus, supaya bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini.
selalu sehat, selalu semangat untuk SMA 3 untuk pendidikan Indonesia. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan membuka acara dengan resmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, jika ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022, CGP dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan akan menyampaikan pembahasan materi modul 1.1 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Yoyon Indra Joni, yang mana beliau adalah seorang guru mata pelajaran di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan pada saat ini, dan juga beliau ini sudah cukup banyak karya-karya buku nyatanya di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yoyon Indra Joni untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah, hari ini kita ada di ruangan kali ini, kita melakukan tadi pembukaan. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Man sebagai moderator. Terima kasih banyak. Salawat dan salam tidak lupa juga kepada jemaah manusia yang ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan itu pembebasan budaya positif. Ya, pembebasan ini itu bagian dari modul 1.4. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita peninggalan dulu Bapak Ibu. Kita minta seluruhnya untuk berdiri. Kita ice breaking-nya di awal ini sederhana sekali Bapak Ibu. Ice breaking matematika. Jadi ice breaking matematika ini biasanya saya gunakan di kelas jika siswanya berhitung atau mengatakan bosan untuk penuh dengan materi. Ice breaking-nya sederhana. Kita ucapkan semangat guru bergerak. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan. Semangat guru bergerak. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Pertama-tama Bapak Ibu, kami akan menyampaikan ini pembebasan ini yang disampaikan oleh saya sendiri, oleh Pak Joni, sebagai salah satu dari calon guru bergerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Nah, di sini kami tentu selama mempelajari atau selama mengikuti pendidikan guru bergerak ini memang sangat banyak yang sudah kami dapatkan. Nah, di sini kami akan menyampaikan pertama ada prediksi antar materi Bapak Ibu. Jadi materi-materi yang kami sampaikan itu pertama itu modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikannya terhadap dunia pendidikan. Kemudian di modul 1.2 kami pelajari nilai dan peran guru bergerak. Itu ada di situ Bapak Ibu. Modul 1.3 ada visi guru bergerak. Kemudian di modul 1.4 ini yang budaya positif. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara katakan pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang berbeda. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan itu kata Ki Hajar adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menuntun segala kodrat anak manusia dan bukan sebagai masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu pendidikan Bapak Ibu. Kemudian pengajaran adalah cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak. Itu pengajaran. Jadi pendekatannya berbeda. Pendidikan itu lebih kepada pendalaman psikologi,
ya terkait dengan sopan santun, sikap, itu pendidikan seluruhnya. Tapi kalau pengajaran di sini itu memberi ilmu, cara kita memberikan ilmu atau pengetahuan. Kemudian, nah sebagai guru yang baik menurut filosofi Ki Hajar ini, guru harus senantiasa mengembangkan segala potensi agar dapat berkembang, dapat melayani bakat anak. Kemudian guru harus berkembang dan merdeka juga, mengerti metode pembelajaran, teknik yang dapat dilakukan sampai evaluasi. Dan terakhir ada refleksi. Itu kira-kira Bapak Ibu filosofinya tadi diajar Dewantara. Nah di sini yang dilakukan itu sudah sangat lazim kita kenal Bapak Ibu, yang menghormati dan memperlakukan anak sesuai kodrat, kodrat anak kita, kemudian sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Anak kita lahir di era digital, tentu kita akan menyesuaikan metode pembelajaran kita dengan yang digital. Mau tidak mau Bapak Ibu, ya, karena memang itulah zaman bagi anak didik kita. Nah, yang melayani mereka seluruh hati, memberikan keteladanan sesuai dengan ing marso sum tulodo, itu dari bahasa Jawa Bapak Ibu. Nah, kemudian membangun semangat ing madio bangun karso, kemudian juga memberikan dorongan itu sesuai dengan teori ADN. Itu di modul 1.1 Bapak Ibu yang kami pelajari lebih kurang waktu itu 2 minggu. Nah kemudian di modul 1.2 kami pelajari nilai guru penggerak. Ini nilainya ada banyak Bapak Ibu. Pertama itu mandiri. Ini nilai guru penggerak, maksudnya tidak tergantung pada orang lain. Kemudian kedua itu reflektif, mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, apakah ini sudah bagus atau belum, apakah perlu perbaikan atau tidak, itu refleksi, melakukan refleksi diri. Kemudian kolaboratif, mampu bekerja sama, ini contoh kolaboratif kita Bapak Ibu. Kemudian juga berpihak kepada murid, jadi yang kita lakukan berpihak kepada siswa kita. Kemudian inovatif, mempunyai ide-ide baru dalam proses pembelajaran, itu inovatif, itu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Misalnya kita berada di kelas, tentu kita mengadakan pemimpin pembelajaran, memimpin misalnya, mari menjadi siswa sekalian, ini apa, itu namanya memimpin. Kemudian juga misalnya mengadakan diskusi kecil atau apapun yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi, kita juga sudah ada di sini Bapak Ibu. Jadi kos bagi guru lain, istilahnya tempat berbagi, sharing pendapat. Kemudian juga mendorong kolaborasi antar guru, membutuhkan kepemimpinan murid. Kemudian Bapak Ibu, nah ini modul 1.3 yang kami pelajari, visi guru penggerak. Di sini visi ini terkait dengan inquiry apresiatif, jadi budaya positif yang ditumbuhkan dari lingkungan sekitar. Model perubahannya Bagja Bapak Ibu. Jadi Bagja itu buat pertanyaan utama, misalnya gimana sih cara menumbuhkan budaya literasi di dalam ilmu matematika? Itu kan pertanyaan Bapak Ibu. Nah kemudian kita ambil pelajaran. Oh iya, ternyata di sekolah kita ini ada yang gemar tulis, gali informasi dari dia. Kemudian setelah itu tentu ada mimpi yang tercapai. Oh iya, ternyata orang itu memiliki kelebihan begini. Gimana sih kalau seandainya kita lakukan mimpi ke depan? Jika nanti diadakan misalnya literasi ini pada siswa, itu ada mimpi yang akan dicapai. Itu kira-kira Bapak Ibu sampai kemudian dari mimpi dapatkan rencananya apa atau eksekusi. Terus, nah ini yang modul 1.4 target yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini itu budaya positif. Jadi budaya positif itu lebih ke kebiasaan positif yang harus dikembangkan di dalam sekolah. Nah di sini ada disiplin positif. Kita lihat Bapak Ibu. Kedua ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian nanti ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga diskusi. Pertama Bapak Ibu itu budaya positif. Nah di sini makna positif itu bermakna disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu seseorang itu mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib tingkah lakunya dari segala hak dan kewajiban. Itu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang menjadi dasar dari disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, motivasi tentunya Bapak Ibu, karena disiplin
disiplin itu juga terkait dengan motivasi untuk apa dia disiplin. Nah di sini disiplin itu sebenarnya ada dua motivasi, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau eksternal itu berasal dari luar diri. Kalau dari dalam misalnya dia ingin menuju hal seperti itu dari dalam. Tapi kalau dari luar, kenapa dia harus disiplin? Misalnya dia takut, misalnya dihukum, takut misalnya nilai, misalnya nggak bagus itu Bapak Ibu, itu terkait dengan motivasi eksternal. Kemudian Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi untuk mengembangkan budaya-budaya positif tersebut. Nah yang pertama, ini sudah lazim kita kenal Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Kita sekarang sekolah bergerak sangat lazim, yang istilahnya familiar, bersahabat, ya, dengan profil pelajar Pancasila. Pertama beriman, itu nilai-nilainya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam 6 institusi atau organisasi. Dan nilai-nilai ini biasanya tercakup pada nilai-nilai yang universal. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar teliti, kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Jadi siswa kita mampu hidup dalam katakan keberagaman, itu berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya bergotong royong, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu. Itu kira-kira Bapak Ibu dari profil pelajar Pancasila yang membuat nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya Bapak Ibu, kreatif. Jadi siswa kita itu diharapkan juga kreatif. Kreatif maksudnya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya positif terhadap perkembangan diri mereka. Itu kreatif. Nah kemudian ada yang dari Ibu, Bapak Ibu, itu primary program, itu bahasa Inggris. Mungkin kalimatnya guru matematika Bapak Ibu. Tapi di sini sikap murid itu harusnya ada toleransi. Itu nilai kebaikan universal, toleransi Bapak Ibu. Kemudian rasa hormat, kemudian integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya kalau kita lihat itu hampir sama. Cuma mungkin di sini diterapkan satu dan satu pada di sini diterapkan Bapak Ibu. Kalau di sini kan bisa menyeluruh. Nah kemudian Bapak Ibu, nilai kebajikan itu juga ada dari 9 pilar karakter. Ini dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Di sini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, kemudian tanggung jawab, kejujuran diplomatik, dan sopan santun, dermawan. Di sini juga suka nolong Bapak Ibu, gotong royong, nanti sama dengan tadi Bapak Ibu, berjaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Itu juga sudah ada tercakup di dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi moto dari katakan sekolah bergerak. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Nah ini kemudian juga ada dari institusi lain Bapak Ibu, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah kemudian di sini juga dapat dipercaya Bapak Ibu lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian juga ada Bapak Ibu ini nilai kebajikan yang universal, yang kira-kira nanti nilai-nilai ini bisa kita jadikan sebagai alat dorong dalam mewujudkan disiplin positif. Ini juga ada Bapak Ibu, boleh empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah itu Bapak Ibu, itu kira-kira disiplin positif. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini kontrol ini sering kita katakan kita aplikasikan atau secara tidak sadar kita sudah mengaplikasikan ini penghukum. Tapi di modul yang saya pelajari sebenarnya penghukum ini bagian terendah dari kontrol seorang guru. Nah penghukum di sini
Ya maksudnya ketika anak melakukan kesalahan dia dihukum. Ya. Nah kemudian ada pembuat rasa bersalah. Itu posisi kontrol kita juga Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita dengan anak, kamu nggak kasihan. Misalnya itu kalimatnya Bapak Ibu. Ada teman, monitor, dan manajer. Nah kalau kita lihat hukum ini Bapak Ibu, seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik misalnya anak terlambat, kita TPN, itu penghukum Bapak Ibu. Kamu terlambat lagi kemarin, itu menghukum siswa. Itu namanya fisik. Kalau verbal biasanya berkaitan dengan lisan, tentang atau verbal. Nah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Nah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya yang berkata begini, patuhi saya atau awas. Nah ini biasanya apa namanya posisi kalimat seorang penghukum. Patuhi, awas. Ya kalau enggak lari 10 kilo. Ini misalnya Bapak Ibu atau push up 1000 kali. Nah ini menghukum. Jadi menghukum ini ada efek yang tidak enak bagi siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah itu juga menghukum Bapak Ibu. Kemudian ini pembuat asal bersalah. Ini juga ada dalam lingkungan kita atau dalam kehidupan keseharian kita sebagai guru. Ini tingkatan kedua Bapak Ibu. Tingkatan paling bawah dari hukum. Bersalah ini ya berguru berkata lembut. Ketika anak melakukan kesalahan dipanggil, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak kasihan dengan ibu kamu di rumah potong-panting mencari uang. Itu merasa bersalah. Tapi di modul yang kami pelajari itu tingkatan yang kedua. Ya. Kemudian Bapak berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya agar kamu sadar, agar kamu ingat Bapak Ibu di rumah. Itu membuat rasa bersalah dari dalam diri. Dan ini tingkatan kedua Bapak Ibu. Kemudian teman juga posisi kontrol guru. Nah teman di sini ya guru biasanya hampir sama lah, menyamakan atau memposisikan dirinya setara dengan murid. Ya posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Kalau negatifnya ada kalanya kita tidak didekatkan oleh siswa kita. Itu negatif karena dia merasa dekat. Kalau positif, ya mungkin cepat. Ya, sekali dipanggil dia cepat datang. Itu makna teman Bapak Ibu. Nah di sini ya biasa saja teman-teman menggunakan humor, bergurau. Ya tapi itu positifnya, ya negatifnya ya seperti tadi Bapak Ibu. Mereka akan berkata begini, ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau yang lain misalnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kan kalimat seorang teman. Ya, nah, ini posisi ini Bapak Ibu, posisi teman itu posisi yang ketiga. Jadi paling bawah tadi hukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu itu ada posisi pemantau. Nah pemantau di sini ya mengawasi. Misalnya ketika seseorang tidak mengerjakan tugas, kamu kerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan, misalnya Bapak tunggu 10 menit, 15 menit, itu memantau. Setelah itu dia akan menyampaikan tugasnya. Nah ini posisi pemantau ini itu berada di katakan posisi nomor 4. Ya, jadi hampir tinggi dia Bapak Ibu. Paling bawah tadi hukum, merasa bersalah, teman di posisi ketiga. Posisi pemantau ini tinggi, ya, karena kita di sini akan mengontrol, ya, atau mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah di sini sanksi tentu disepakati sama dengan konsekuensi harus disepakati dulu Bapak Ibu. Nah itu kira-kira kontrol, posisi kontrol. Nah pertanyaan yang sering diajukan pemantau ini peraturannya apa? Misalnya setelah seseorang itu melakukan kesalahan, misalnya dia nggak mengerjakan tugas atau apapun, misalnya apa peraturannya? Peraturannya misalnya Pak saya akan mengerjakan ini ketika istirahat. Baik, Bapak tunggu setelah istirahat. Itu misalnya itu memantau Bapak Ibu
atau mengawasi. Itu posisi nomor 4. Ini sudah hampir katakan tinggi Bapak Ibu. Dan yang paling baik itu adalah posisi manajer. Manajer ini di sini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman atau maupun pemantau. Jadi boleh teman pemantau itu biasanya ada di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian dengan demikian, jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini kalimatnya adalah apa yang kita yakini. Misalnya ketika anak berbuat salah, apa yang kita yakini? Kita harus disiplin, Pak. Baik, kalau disiplin harus ke depan bagaimana? Itu kira-kira kalimat pemantau, maksud kami manajer yang digunakan dalam posisi mengontrol siswa. Kemudian apakah kamu meyakininya? Misalnya anak berbuat salah, kamu yakinkan dengan kesalahan yang kamu buat? Jadi bertanya, jadi anak nanti akan mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka mengambil kesadaran sendiri, mempertanggungjawabkan perilaku sendiri. Itu posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kontrol paling bawah itu tadi menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling tinggi adalah manajer. Kemudian terusnya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang tadi yang kami jelaskan, bahwa seseorang tentu memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi yang katakan internal atau intrinsik yang berasal dari dalam diri. Nah, motivasi eksternal itu misalnya motivasi identitas gagal, perilaku kontrol negatif, yang menghukum itu ternyata Bapak Ibu, itu identitasnya bisa jadi gagal. Kenapa? Menghukum itu dasarnya bukan. Ya, menunjuk, ya. Ini. Jadi secara otomatis anak, ya seperti yang dipelajari di Hajar Dewantara, dia sudah memiliki rasa. Ya, rasanya ada yang mungkin tersinggung, ya. Atau mungkin beberapa kali dia mungkin nggak mood, ya. Itu Bapak Ibu, karena menghukum. Jadi menghukum itu perilaku kontrolnya negatif. Itu Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu juga identitasnya bisa jadi gagal. Kenapa? Karena berkerama menunjukkan kecewaan mendalam. Seperti kalimat tadi, coba kamu bayangkan ibu kamu di dusun. Nah, itu Bapak Ibu. Itu membuat dia merasa bersalah. Ya. Nah, jadi identitasnya juga bisa gagal. Kenapa gagal? Ya, kalau dia misalnya bisa mengontrol diri. Kalau enggak dia nangis banyak malam misalnya dengan mak di dusun jauh, kerja panas, tiap hari malam kedinginan, ya itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi identitasnya bisa gagal. Ini yang kami pelajari Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sepakat tidak sepakat, ya inilah ini yang disampaikan. Walaupun kalau itu baik kan kita kalau enggak ya kita akan memperbaikinya juga. Nah, di sini ada perilaku kontrol yang positif. Nah, identitasnya berhasil atau sukses. Ini dilihat di sini Bapak Ibu, teman, walaupun tadi memiliki sisi positif negatif, itu biasanya perilaku kontrolnya positif. Ya, karena di sini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kemudian pemantau juga positif karena menghitung dan mengukur. Tapi motivasinya masih eksternal Bapak Ibu, masih dari luar, belum dari dalam. Ya, nah yang motivasi dari dalam itu motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri, kontrol diri. Ya, ada manajer menentukan pertanyaan-pertanyaan, nanti dari pertanyaan itu siswa menentukan siswa. Itu teorinya Bapak Ibu yang kami terima 5 posisi kontrol dari seorang guru. Kita lanjut Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, kita berdiri lagi Bapak Ibu. Jadi, kita kembali ke ice breaking. Ice breaking kita usah. Ice breaking kita ketika disampaikan kiri, tepuk tangannya ke kanan.
Jadi kalau kanan, kiri ini berarti fokus Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Ya, baik kita mulai kiri. Tepuk tangannya meriah Bapak Ibu. Keraskan dikit. Kanan, baik. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri, kiri. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kiri. Bagus, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih melanjutkan Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ada istilahnya berbagi hal-hal yang kita dapatkan pada hari ini. Tapi nanti di akhir Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang kami dapatkan juga. Ada teori motivasi. Jadi tadi sudah kami singgung juga. Teori motivasi itu ada hal-hal yang membuat orang itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, pertama misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi itu motivasi paling rendah, Bapak Ibu. Ya, motivasi kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang menengah. Ya, misalnya ada reward, ada penghargaan, itu posisi yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian posisi yang tinggi itu mereka atau menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu Bapak Ibu teori motivasi. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan atau yang membuat orang itu termotivasi dalam melakukan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu, nah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dari retribusi akan dijelaskan. Di sini tadi kita sudah menyinggung motivasinya ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Kemudian di sini juga, nah kemudian kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibentuk dengan memahami kebajikan universal yang tadi Bapak Ibu. Misalnya kita di dalam kelas, kalau ingin menciptakan kelas yang lebih nyaman, ajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya, kan banyak tadi Bapak Ibu ya, kebajikan universal itu dibuatkan. Silakan kita pilih nak. Budaya yang mana yang mau kita ambil? Oh disiplin Pak, boleh nanti diajarkan. Itu sudah kami lakukan walaupun di awal-awal belum terformat, tapi sudah kami lakukan di dalam membentuk keyakinan. Nah di sini keyakinan kelas itu bertujuan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena mereka yang menyampaikan, mereka yang menginginkan. Ya, ingin disiplin Pak, boleh buat. Tapi disiplin itu bisa luas Bapak Ibu. Misalnya, kalau selama ini kan kita buat peraturan, jangan terlambat, tugas harus tepat waktu, juga boleh misalnya macam-macam Bapak Ibu. Itu peraturan-peraturan. Sebenarnya peraturan-peraturan yang banyak itu bisa dirangkum dalam satu lingkup besar namanya disiplin. Cukup disiplin. Jadi kalau mereka mengetahui disiplin, dia selesai. Ya, arti disiplin bagi siswa tentu dia nggak akan terlambat. Tidak akan misalnya mengerjakan tugas di sekolah, atau misalnya tidak akan mengganggu kawan misalnya dalam mengerjakan tugas, ya itu bisa luas maknanya Bapak. Jadi itu keyakinan kelas kita ambil disiplin Bapak. Nah kemudian yang menunjukkan keyakinan dari dalam karena dia akan tergerak melakukan atau menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Jadi memang banyak yang kami pelajari Bapak Ibu di CGP ini memang jauh lebih baik kita menerapkan keyakinan kelas. Misalnya disiplin. Disiplin itu bisa luas Bapak Ibu daripada kita menerapkan peraturan tentang disiplin 10 buah. Pusing anak Bapak Ibu. Tapi kalau disiplin saja satu ya selesai. Dia nggak akan terlambat. Ya, dia akan mengerjakan tugas tepat waktu. Dia akan mengerjakan tugas di rumah. Itu kan melatih kedisiplinan. Jadi makna disiplin itu bisa luas, ya. Tapi siswa yang merumuskan atau siswa yang mendiskusikan itu bersama di kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas, kebutuhan dasar kita Bapak Ibu, seperti kebutuhan kita, siswa juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu juga kebutuhannya bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian siswa membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa kita akan membutuhkan kasih sayang dari kita atau dia merasa diterima. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada kekuasaan, dia menguasai sesuatu, kemudian ada kebebasan, siswa juga membutuhkan kebebasan.
kemudian nanti juga ada kesenangan. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, namanya restitusi. Restitusi ini sudah saya lakukan waktu itu pada siswa. Nah, restitusi ini pertama itu yang paling dasar, ketika kita mendapati siswa berbuat salah, kita stabilkan identitas. Gimana kalimatnya? Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian di kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi itu kita lihat, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini, kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat begini. Misalnya anak salah, katakanlah misalnya dia sering terlambat, ya kita restitusi, caranya kita panggil. Jadi kalimat kan bercerita Bapak Ibu. Setelah bercerita apa yang kamu terlambat? Jawaban dari siswa macam-macam Bapak Ibu. Saya begadang sampai malam Pak. Oh boleh, ya begadang itu boleh. Sekarang coba apa lagi menyebabkan kamu terlambat? Saya bangunnya begini. Nah, itu kita stabilkan Bapak Ibu. Caranya yang nggak apa-apa, kamu tidur malam, ya, atau nggak apa-apa misalnya kamu main game kan dibutuhkan. Nah itu kira-kira Bapak, kita stabilkan dulu identitas si anak. Setelah itu, yang memang tidak ada manusia yang sempurna, ya kami dulu juga senang game. Kalau saya begini cerita Bapak tuh, nah di zaman kami sekolah dulu itu sangat populer apa istilahnya dingdong. Mungkin Bapak masih ingat. Dingdong itu luar biasa. Ada siswa itu yang punya modal 100 rupiah, itu mainnya bisa lebih lama. Ya itu Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas itu dulu seperti itu dan sekarang juga seperti ini. Ada gimmick yang kira-kira nanti akan mengganggu siswa. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan kita pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kita dulu waktu muda Bapak Ibu. Ya itu namanya menstabilkan identitas. Nah kita bisa menyelesaikan ini. Nah kemudian tertarik Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah kan gitu Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan identitas. Nah kemudian validasi tindakan yang salah setelah anak itu memang kamu tahu nggak begadang sama itu salah. Tahu Pak? Ayo kita stabilkan. Nah di validasi tindakan ini Bapak Ibu, ya kamu kan bisa melakukan hal yang lebih bagus dari ini. Misalnya coba kamu nggak tidur lalu malam itu jadi kita merestitusi pemikiran siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, kamu punya alasan itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu boleh bertahan sikap. Terus selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan yang tadi baru sampaikan, apa yang kita percayai dari keyakinan kelas. Selanjutnya ada apa nilai-nilai kita sepakati, bayangkan kita kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang seperti apa, ya? Nah itu Bapak Ibu, ini sesuai dengan rencana program kami. Jadi peribahasa ini sampai pada terima kasih. Jadi Bapak Ibu sebelum kita menutup, ini ada mana dikinok, ini ada dikinok Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti buat gambar 3 buah saja. Pilih salah satu. Minta tolong dibagikan Ibu. Yang dulu Bapak Ibu, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah itu Bapak Ibu, jadi di sticky note itu silakan Bapak Ibu gambarkan suasana hati Bapak Ibu setelah menerima pembahasan ini. Ada 3 pilihan Bapak Ibu, senang sekali ya kok jadi mikir begitu ya buruk Bapak Ibu, itu silakan dipilih. Nanti setelah itu kita tempel di hasil kegiatan modul 1 di 4. Pilih satu aja Bapak Ibu, nggak usah 2, nggak usah 3, 1 aja. Suasana hati Bapak Ibu setelah mendapati materi penjelasan budaya positif. Ya silakan dipilih. Ada 3 pilihan. Pilih salah satu. Ada senang, ada saja, setelah itu ada yang apa lah? Kok jadi cemberut? Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai diletakkan di dikasih nama Bapak Ibu, nama misalnya
Abdul Rahman Septrianis ditulis nama di atas itu sebagai bukti kenang-kenangan. Oh ini loh, ini asli namanya ditulis juga Bapak. Nah itu di sticky note. Ya sticky. Silakan kita Bapak Ibu, silakan waktu kita sedang mabit. Ini semangat tinggal anak SD. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Iya, kita bahas sedikit. Ayo Bapak Ibu, silakan cepat. Waktu kita sudah habis. Cuma diberi waktu sejam Bapak Ibu. Silakan. Ya, senang sekali. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi membuat gambar. Ya, ini gambarnya ada juga lidahnya keluar sedikit. Terima kasih banyak. Silakan Pak Zul. Ya, bagus. Terima kasih. Baik. Akan permainan agar kegiatan kita ini lebih istilahnya lebih efektif. Permainan kita akan menjelajah Bapak Ibu. Menjelajah berkeliling dunia. Jadi ketika saya menyampaikan Indonesia, maka huruf terakhirnya A. A itu misalnya Amerika Serikat. Tapi nanti langsung dilempar ya Bapak Ibu. Dilempar kepada temannya. Nanti kalau yang tidak bisa jawab, kita bernyanyi bersama-sama. Tentu yang tidak bisa jawab, dipersilakan nanti berdiri ke sini. Sepakat Bapak Ibu? Baik, saya mulai. Ibu Mimi, saya sekarang berada di Malaysia. Maka beberapa waktu kemudian saya akan berada di mana Ibu Mimi? Australia. Indonesia. Baik, kira-kira jawabannya tepat Bapak Ibu? Ya. Belum, jadi belum tepat. Maksudnya gini, kira-kira beberapa waktu kemudian akan berada di mana? Nanti di ujungnya akan gitu ya. Amerika atau Australia. Itu. Baik, berarti apakah dan akhir. Kita ulang Bapak Ibu. Masih belum fokus? Kita fokus kembali. Baik. Saya lempar kembali. Saya sekarang berada di Singapura. Maka beberapa waktu kemudian saya akan berada di mana Ibu Riti? 2 jam kemudian saya akan berada di Argentina. Silakan Bu Martini. 2 jam kemudian saya berada di Rusia. Australia. Oke. Kita fokus Bapak Ibu. Akan kita nyanyi. Ayo Bu. Ibu Martini, kita bernyanyi bersama. Nyanyinya biasa saja. Potong berbangsa, silakan berdiri Bu. Ayo Bu. Ayo silakan kita mulai nyanyinya. Kawan saya kena hukum. Saya nggak konsentrasi ya Bapak Ibu. Saya nyanyi ini namanya nyanyi pengumuman PBH. Sama-sama ya Bapak Ibu. Ya. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, silakan. Sekarang kita kembali pada sesi tanya jawab. Ada yang Bapak Ibu tanyakan kira-kira yang beli peluang satu aja. Peluang kita batas, silakan Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan satu aja. Baik, Pak Zul dulu. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Ir atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Pak Zul Ahmad, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya sangat tertarik tadi terhadap penyampaian Pak Ir mengenai dampak imbas negatif dengan positif. Yang pertama kali, coba kita lihat, ada seperti tabel. Itu dia.
lagi terus. Ini identitas gagal dengan identitas berhasil. Sedikit banyak saya memahami apa yang Pak Ibu sampaikan. Pada identitas gagal, guru berbuat tingkatan yang paling rendah itu adalah menghukum. Dan saya sebagai guru sepakat sekali. Itu kalau bisa memang kita hindari. Nah, cuman saya agak sedikit kurang cocok kalau saya sebagai guru Pak, karena kami mengajar memang harus menggali tingkatan dasar dan keinginan serta pemahaman dari siswa itu sendiri, seperti membuat merasa bersalah. Kalau menurut saya itu positif Pak ya. Kita bagus, kita menggali rasa bersalah anak agar mereka berperilaku menjadi positif. Nah justru bagi saya ketika guru sebagai teman itu dampaknya memang positif, tapi ada sisi negatifnya yang kira-kira anak menganggap guru sebagai partner, akhirnya anak tidak terlalu menghargai guru lagi. Jadi saya bersepakat, ini saya ya Pak ya, identitas gagal itu bagian hukum dan teman. Sementara membuat rasa bersalah itu masuk pada identitas berhasil, bagian dari pemantau dan sebagai manajer. Adapun bagi pemantau manajer saya juga sangat setuju, dan itu sudah sangat bagus. Jadi maksudnya bagi saya kurang pas. Nah, mungkin Pak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi terkait itu. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk pertanyaan. Jadi maksudnya gini Pak Dul, saya sepakat dengan Pak Dul tadi, memang itu akan meninggalkan luka dari dalam diri siswa. Jadi identitasnya gagal. Ini kita berbicara posisi kontrol kita Bapak Ibu terhadap siswa. Jadi Pak Dul tadi menyampaikan bahwa boleh kita sepakat karena memang menghukum katakan ya meninggalkan luka Bapak Ibu. Karena memang biar bagaimanapun identitasnya bisa gagal Bapak Ibu. Anak bisa jadi makin tidak mendengarkan diri atau makin apatis dengan keadaan sekitar. Itu karena kita posisinya menghukum Bapak Ibu. Jadi yang motivasi eksternal ini Bapak Ibu berasal dari luar. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah ini ya menunjukkan kerama kegaman mendalam. Bisa jadi gagal Bapak Ibu. Karena disampaikan tadi misalnya ada anak melakukan kesalahan. Kita membuat dia merasa bersalah betul. Kalau dia mampu makin, boleh. Ya. Tapi kan namanya anak Bapak Ibu, bisa dia lebih jatuh, bisa lebih down. Kamu ingat Bapak Ibu, kamu di rumah. Ini kalau bahasa mana nih Bapak Ibu? Kerja siang malam, masih pulang. Memang di saat itu, di ketika itu dia bisa sadar Bapak Ibu. Tapi motivasi eksternal, ya dari luar. Ketika dia sudah lupa lagi dengan kasusnya, dia akan kembali lagi Bapak Ibu. Itu maksudnya yang kami pahami. Kemudian ada identitas berhasil, perilaku kontrol positif itu ada Bapak Ibu. Teman itu kontrol positif. Ya, pemantau juga kontrol positif karena biar bagaimanapun seorang siswa kalau dia dekat dengan guru, dia bisa lebih mendengarkan guru. Tapi ada juga sisi negatif Bapak Ibu. Ya, negatifnya bisa jadi dia tidak melakukan kita lagi. Kemudian ada motif kontrol diri yang paling tinggi ini Bapak Ibu yang kami pelajari adalah manajer. Manajer ini memang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga informasi keluar dari siswa yang menunjukkan diri untuk berubah di masa akan datang. Itu Bapak Ibu yang bisa kami berikan. Gimana Pak Dul? Kira-kira setuju? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi kami menyampaikan ini untuk dengan tepat tadi saat kekhilafan. Untuk itu saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sementara ini saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mantap. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Yoyan yang sudah menyampaikan materinya. Beri aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Agustiar MPD,
Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Setelah saya mengamati dan mengalami sendiri bahwa calon guru penggerak yang berada di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan setelah mengikuti diklat CGP lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan, kemudian sudah dilaksanakannya pengimbasan kepada guru-guru di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Saya melihat para calon CGP sudah siap memberikan pengimbasan, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk presentasi, dan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan guru yang mendapatkan pengimbasan sungguh sangat termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para CGP. Sekali lagi, saya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sangat mendukung adanya CGP di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sandi, guru kimia SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Setelah saya melaksanakan atau mengikuti pengimbasan dari guru penggerak yang dilaksanakan oleh teman kami, Saudara Yuyan Indra Joni, mengenai filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, termasuk visi misi guru penggerak, dan budaya positif, bahwa ternyata budaya positif itu yang paling tinggi tingkatannya adalah manajerial dan paling rendah itu adalah menghukum. Dari situ kami mendapatkan beberapa hal yang sangat luar biasa dan menurut kami sangat bermanfaat. Terima kasih kepada kawan-kawan guru penggerak di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.